Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, ruang aman anak terkoyak. Polisi mengungkap fakta mengerikan di balik tempat penitipan anak atau daycare di Umbul Harjo, Yogyakarta. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak justru memperlihatkan sebaliknya. Anak-anak mengalami tindakan tidak manusiawi, penelantaran hingga kekerasan fisik, dan polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Kasus kekerasan terhadap anak terungkap di sebuah daycare bernama Little Aresha di Umbul Harjo, Yogyakarta. Jumat 24 April lalu, polisi melakukan penggerebekan di daycare tersebut. Benar saja, pemandangan di dalam daycare begitu memilukan. Anak-anak yang seharusnya dirawat dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab justru ditelantarkan secara ekstrim. Tak hanya itu, saudara, anak-anak juga mendapat kekerasan fisik dari para pengasuhnya. Mayoritas korban berusia 3 bulan hingga 2 tahun. Polisi menangkap 30 orang untuk diperiksa. Mana petugas kita memang melihat langsung bahwa anak tersebut diperlakukan tidak manusiawi. Mungkin untuk menjaga kejiwaan terhadap anak, terhadap orang tua, tapi memang secara kesimpulan memang itu tidak manusiawi karena ada juga yang kakinya diikat, tangannya diikat dan sebagainya. Dari hasil pemeriksaan polisi, ada 103 anak terdaftar di daycare Little Aresha, Jogja. Dari jumlah tersebut, 53 diantaranya terindikasi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan para pengasuh. Mayoritas korban berusia di bawah 2 tahun, bahkan ada yang masih bayi. Kasus kekerasan di daycare Little Aresha, Jogja terungkap ke publik berkat laporan masyarakat. Hal itu diperkuat dengan keterangan orang tua yang curiga dengan kondisi anak mereka sepulang dari daycare. Salah satu orang tua korban menuturkan menitipkan anaknya sejak usia 3 bulan hingga 2,5 tahun. Ia tak menyangka peristiwa keji menimpa anaknya. Orang tua juga pernah menemukan luka lebam di tubuh anaknya dan tidak mau berangkat ke daycare. Namun orang tua tidak menaruh curiga. Kan di masa kecilnya kan 3 tahun gitu kan sering mandiin, ya kan sering mandiin kan kita ganduin kan pasti kita tahu posisi loh, kok ini ada biru 2 di sebelah sini sama di sebelah mana gitu kan, ada 2 pokoknya itu kan. Terus habis itu, adik kenapa? Enggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu kan anak itu nangis, nggak mau sekolah, nggak mau. Pasca penggerebekan daycare Little Aresha di Jogja, orang tua korban ramai-ramai mendatangi Mapolresta Yogyakarta. Mereka ingin memastikan kelanjutan proses hukum atas kasus kekerasan yang menimpa anak-anak mereka. Salah satu orang tua korban mengatakan syok dan tidak menyangka tempat yang dikira bertanggung jawab ternyata malah sebaliknya. Ia juga mengaku pernah mendapat laporan dari daycare soal luka di tubuh anaknya yang disebut sudah ada sejak sang anak tiba di daycare. Kita antar ke penitipan, selang berapa jam itu kami dapat report foto punggung anak saya itu ada goresan, kemudian bibirnya ada luka. Nah, dia menginfokan bahwa Bun ini luka dari rumah ya, ibu yang lain yang menitipkan sana lukanya sama di tempat yang sama, ada kesamaan luka yang berarti ini ada luka karena sudah pas di sana. Proses hukum kasus kekerasan anak di daycare Jogja terus bergulir. Polisi menetapkan 13 tersangka, diantaranya adalah kepala yayasan dan pengasuh anak daycare Little Aresha. Ke-13 tersangka kini telah ditahan. Polisi juga tidak menutup kemungkinan tersangka bertambah dalam pengembangan kasus tersebut.
tersangka dan nanti akan langsung ditahan. Nanti ini bisa berkembang lagi tergantung nanti proses pengembangan dan mungkin ada keterangan-keterangan tambahan dari 13 yang saat ini sudah diamankan oleh Polresta Yogyakarta. Fakta lain terungkap, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan daycare Little Aresya tak punya izin beroperasi. Peristiwa ini jadi evaluasi pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyisir seluruh rumah penitipan anak di Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta juga telah berkoordinasi dengan KPAI dan Polresta Yogyakarta untuk memberikan pendampingan psikologis bagi orang tua dan khususnya anak-anak yang menjadi korban. Evaluasi terkait ya kami akan mensweeping semua tempat-tempat yang menyelenggarakan penitipan anak di Kota Jakarta karena seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yayasannya tapi tidak ada izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai kasus dugaan kekerasan yang menimpa 53 anak di daycare Little Aresya Yogyakarta merupakan fenomena gunung es. Dari 3.000 daycare di seluruh Indonesia, banyak yang belum mengantongi izin dari Pemda. Hal ini penting karena terkait dengan sistem pengawasan. Tanpa pengawasan, maka terbuka celah kemungkinan terjadi kekerasan terhadap anak. Selain meminta, Pemda juga diminta aktif jemput bola terkait izin daycare dan orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan diminta untuk berani melapor. menyarankan kepada seluruh orang tua yang pernah menitipkan anaknya di daycare ini untuk berani melapor. Jadi pada yang sekarang saja, dan saya ingin menegaskan kembali Mbak. Jadi kalau yang dimaksud ada 103 anak, kemudian 53 anak itu yang mendapatkan kekerasan secara langsung. Tetapi kita juga harus melihat dari 103 ini, sisanya itu, maaf ya saya mengatakan kok sisa ya. Baik, singkat saja Ibu. Di luar 53 itu juga sebenarnya korban loh Mbak. Maaf, mereka juga melihat, mereka juga mendengar. Mereka mungkin tidak secara langsung ya, tetapi mereka juga berhak untuk mendapatkan pendampingan psikososial. Anak-anak rentan jadi korban kekerasan karena mereka belum lancar mengungkapkan apa yang dialami. Orang tualah yang harus peka untuk memperhatikan bahasa tubuh anak baik saat sebelum diantar ke daycare maupun setelah pulang dari daycare. Anak-anak yang dia belum bisa berbahasa dengan cara yang baik itu menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi pelaku. Ini ada celah yang sangat-sangat dimanfaatkan karena secara verbal mungkin anak-anak tidak bisa menyampaikan kronologinya. Tetapi bagaimanapun juga sebetulnya yang bisa ditangkap itu bukan hanya kata-kata dari anak-anak tetapi bahasa tubuhnya. Sehingga yang harus diketahui oleh orang tua adalah ketika pulang dari tempat daycare itu atau sebelum berangkat, bahasa tubuhnya menunjukkan apa? Karena bagaimanapun juga bahasa tubuh itu lebih dari 1000 kata. Apakah dia ketika mau diantarkan itu dia dalam kondisi yang riang gembira, atau dia ketakutan, atau dia tiba-tiba sakit perut? Berarti kan ada psikosomatis yang membuat anak merasa takut berada di tempat itu. Data KPAI, setidaknya ada 3.000 lebih tempat penitipan anak atau daycare di Indonesia. Sayangnya, jumlah yang terbilang banyak tak diikuti dengan kepatuhan perizinan oleh para pemiliknya. Hal inilah yang memicu kasus kekerasan di daycare kerap berulang akibat minimnya pengawasan. Butuh evaluasi bersama untuk menjamin daycare sesuai dengan tujuannya, yakni menjadi salah satu ruang aman bagi anak-anak.